Di awal tadi kita bahas bahwa ibadah itu pasti membahagiakan, pasti. Kalau ada ibadah yang tidak membahagiakan, itu ibadahnya ada kesalahan dalam konsepnya, Pak. Tadi di surat Toha tadi loh, ayat 2, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ajaran agama tuh nggak bikin susah. Tapi kenapa haji kayak gitu? Nah, ini yang perlu kita kita hayati mungkin. Karena hikmah haji itu besar banget, Pak. Hikmah haji itu besar banget dan akan membahagiakan kita dan orang lain. Ingat, kebahagiaan yang dikehendaki agama adalah kebahagiaan yang kita rasakan dan orang lain rasakan. Dan haji itu bisa memberikan manfaat itu. Yang pertama, orang yang haji akan muncul kesadaran bahwa dia akan mati. Kalau kita di Indonesia di rumah, kita mungkin akan lalai terhadap kematian. Ya biasa saja ya, kayak gini yang kita lakukan, melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tapi ketika kita sudah pergi haji, kita akan merasa, oh iya, saya punya mobil, saya punya kekayaan, saya punya pangkat. Ketika saya pakai pakaian ihram, semua pangkatnya dicopot, Pak. Baik jenderal maupun kopral, ketika pakai pakaian ihram itu nggak ada bintangnya, Pak, di pundak. Nggak mungkin kan ihramnya ada bintangnya, nggak boleh, Pak. Kainnya sama. Dan ketika kita mati, kita hanya mengenakan kain kafan, mirip seperti saat ihram. Itu artinya nanti orang akan sadar, oh iya, kalau gitu saya nggak boleh sombong. Ada orang yang hartanya melimpah, nanti pas mati nggak dibawa hartanya. Yang mobilnya banyak, mewah-mewah, ketika tawaf nggak ada orang tawaf pakai mobil, Pak. Walaupun dia kaya, nggak bisa. Nanti akan muncul kesadaran. Kesadaran ingat mati ini akan membuat orang lebih baik. Saya nggak tahu gimana cara menjelaskan, tapi kebanyakan dari kita itu ketika ingat mati kita lebih soleh. Karena ketika kita mati, siapa yang mengurus jenazah kita? Istri atau suami, keluarga, saudara. Maka kita akan berusaha menjadi orang yang baik untuk istri atau suami, untuk anak, keluarga, dan saudara. Jangan sampai kita sakiti istri kita hianati suami misalnya. Karena kita tahu kalau mati mereka yang ngurus. Kalau kemudian kesadaran itu muncul, maka kita akan menjadi suami yang bertanggung jawab, suami yang setia, menjadi saudara yang baik, menjadi kerabat yang baik, menjadi pekerja yang jujur, karena kita tahu akan mati. Kenapa orang mau melakukan kejahatan? Ya karena mungkin saat itu dia lupa dia akan mati. Kalau ingat mati nggak jadi. Kira-kira seperti itu. Maka banyak sekali orang yang setelah haji atau umroh menjadi soleh, Pak, karena dia ingat mati, dan ketika pulang dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ingat mati itu penting. Saya kadang-kadang berpikir misalnya ketika ada masalah dengan orang yang dekat dengan saya atau bahkan mungkin dengan keluarga, itu yang muncul di otak saya adalah ayat dari surat Yasin, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wahum yakhisimun. Kematian itu datang tiba-tiba, padahal orang lagi berantem bersama keluarganya, berantem dengan kerabatnya, berantem dengan rekan kerjanya. Kalau kemudian kita tahu, oh iya nanti kalau saya berantem sama keluarga, nanti mati yang mandiin mereka, yang ngubur mereka. Kalau mereka nggak mau, saya nggak bisa dimandikan, nggak dikubur. Akhirnya nggak jadi berantem. Nah itu yang pertama, kesadaran terhadap kematian. Bagi saya penting. Bapak kalau tahu, ibu kalau selalu ingat akan mati, kita akan berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena kita tahu setelah mati ada kehidupan lagi, dan itu yang membuat kita baik